Ini kasus yang benar-benar bikin Intan ngelus dada ya. iPhone hilang, bukan di warung kopi, bukan di angkot, tapi di pesawat bintang 5. Garuda Indonesia, men. Pesawat premium, maskapai kebanggaan. Lah kok bisa-bisanya ada iPhone yang hilang? Pemilik iPhone, Ko Michael, itu pinter ya, dia melek teknologi. Begitu sadar HP-nya hilang, dia gercep buka Find My iPhone, dan lokasi iPhone terakhir ditemukan di hotel dekat Sungai Yara. Dan plot twistnya, itu hotel baru saja di-check-in oleh kru Garuda Indonesia. Oke, iPhone itu mahal. iPhone-nya Ko Michael itu iPhone 13. Termasuk iPhone baru, ini lumayan mahal. Tapi ya masa iya sih kru Garuda yang gajinya 2 digit itu masih ngiler sama iPhone bekas penumpang? Absurd kan ya? Lagian kalau dijual lagi itu iPhone bakal ngedrop banget loh harganya. Belum lagi dosanya dicatat sama malaikat. Selain itu, kasus ini itu sejak tanggal 6 Juni dan sampai sekarang masih jadi teka-teki. Ini yang punya iPhone kasihan banget ya. Bukan karena harga iPhone-nya, tapi karena isi dari iPhone itu loh. Itu pasti banyak data pentingnya. Kronologis hilangnya iPhone ini kayak gimana sih? Dajiahou, wo jiao Intan, huanying lai dao wo de Pintao Dynasty Xiaoxi. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk dari Bonita. Halo, tolong bahas pahlawan Jambi Ong Kian Jang. Makasih. Oke, ini ada timnya Intan yang sudah menghubungi Bonita ya. Oke, buat teman-teman yang mau ngedukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via PayPal atau Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal teman-teman bisa nulis message yang mana message ini akan Intan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start! Jadi pada tanggal 6 Juni dini hari, Ko Michael dan istri dan kedua anaknya itu berangkat ke Melbourne. Dari Jakarta ke Melbourne dengan Garuda Indonesia GA716. Anaknya Ko Michael itu masih balita ya, yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 3 tahun. Karena pada saat itu pesawat itu sepi dan banyak bangku kosong, Ko Michael itu pindah ke belakang. Wajar supaya anaknya bisa selonjoran, kan sandaran tangan itu bisa diangkat kan. Kalau bisa diangkat, menurut bayangannya Intan loh ya, si anak bisa tidur selonjoran di 2 bangku kosong. Sebelum pindah ke row 32, Ko Michael ini naruh HP-nya di kantong kursi 30D karena 30D itu memang seatnya Ko Michael. Menurut Intan, ini pun juga wajar karena Intan pun hobi naruh di kantong kursi. Paling praktis naruh HP ya memang di kantong kursi. Kalau nggak di kantong kursi, mau naruh HP di mana? Saku celana, tambah rawan jatuh, ngambilnya juga susah. Terus mau taruh di mana? Di tas. Itu tambah susah, ngambilnya harus bongkok-bongkok, iya kan? Intan pun kalau tiap naik pesawat, naruh HP itu juga di kantong kursi pesawat. Dan alhamdulillah, so far HP-nya Intan belum ada yang hilang. Emang HP-nya Cik Intan apa? Mahal dong, Redmi. Guys, meskipun ya HP-nya Intan itu harganya 2 jutaan, kalau itu hilang, Intan bisa tantrum dong. Lah sekarang zaman gini, HP-nya siapa coba yang nggak terhubung sama m-banking? Bukan masalah HP-nya hilang, bukan. Tapi masalah itu, isi HP-nya itu. Pada jam 10.55 pesawat mendarat di Melbourne. Karena sudah sampai nih ya, dirogohlah saku kantong 30D. Lah, iPhone-nya hilang, yang ada cuman brosur keselamatan doang. Begitu tahu iPhone-nya hilang, Ko Michael ini langsung lapor ke kru. Dan anehnya penumpang itu tetap disuruh keluar. Lah, ini yang hilang HP, bukan sandal jepit. Ya normalnya kalau barang hilang tuh ya itu prosedur standarnya itu ditahan dulu, dicek dulu semuanya satu persatu, kasih pengumuman, siapa tahu loh ya ada orang yang nggak sengaja nemukan terus dikembalikan. Lah ini cus penumpang itu bubar kayak bubaran konser. SOP-nya itu gimana? Setelah mendarat, Ko Michael melacak posisi terakhir iPhone-nya antara pukul 11.26 hingga 11.48 waktu setempat dan terdeteksi berada di Terminal 2 dan area keberangkatan Bandara Melbourne.
Dia langsung melapor ke kantor Garuda dan di bandara bertemu dengan station manager bersama Samuel serta pihak Lost and Found bandara. Mungkin Michael ini masih positive thinking. Siapa tahu ada orang yang menemukan iPhone-nya terus ngasih ke Lost and Found bandara. Ternyata nggak ada. Masalahnya jam 1 iPhone itu sudah terdeteksi di Hotel Mercure yang berada di South Bank. Begitu tahu iPhone-nya ada di Hotel Mercure yang berada di South Bank, Michael langsung ngedatengin dong itu hotel. Manajer dari hotel itu mengatakan bahwa dari pesawat GA716 yang check-in di sana adalah kru Garuda. Tidak ada penumpang dari GA716 yang check-in di hotel itu. Kru Garuda 20 orang ada semuanya check-in di Hotel Mercure itu. Begitu mengetahui hal ini, dia langsung ngasih update ke Pak Samuel. Plus dia itu ngabari General Manager Garuda Indonesia yang berada di Melbourne, Pak Rido. Jam 14.46 itu iPhone masih terlacak di hotel. Pada jam 14.54 pencarian oleh pihak Garuda terhadap beberapa ya guys ya, bukan semua kamar kru. Dan ini belum membuahkan hasil. Tapi jam 4 pada saat masih proses pencarian, sudah ada kru yang diperbolehkan keluar. Ini mesti otakmu main 5. Ini kamu juga akan tahu ya kalau ini hal yang nggak bener. Lawang masih proses pencarian kok tersangka boleh keluar ya toh. Hasilnya apa? Pada jam 16.42 lokasi iPhone sudah pindah ke Sungai Yara. Yang mana Sungai Yara itu 100 meter dari Hotel Mercure. Pada jam 17.23 lokasi iPhone itu terlacak di tepi Sungai Yara. Jam 5 waktu Melbourne, saya bersama dengan Pak Samuel dan Pak Rido dari GM Garuda. Kami udah mencari, sekarang HP-nya bergerak nih. Sekarang kita sampai ke tempat sampah juga, HP-nya sudah bergerak. Tadinya di hotel, di Mercure Melbourne South Bank. Yang mana waktu itu ya Pak Michael, Pak Samuel, sama Pak Rido, 3 orang ini, cuman 3 orang ini tok nyari sampai ke tempat sampah, sampai ke semak-semak. Pada jam 19.33 lokasi iPhone terakhir ditemukan di tengah Sungai Yara, sudah nyemplung di dalam Sungai Yara. Ya sudah, innalillahi kalau kayak gini. iPhone itu bukan makhluk hidup loh ya, yang punya kaki bisa nyemplung sendiri ke Sungai Yara, itu enggak. Ini kan semakin memperkuat dugaan ada loh orang yang berniat menghilangkan barang bukti. Dan asumsi terkuatnya itu suayang banget ya, bahwa asumsi terkuatnya saat ini adalah kru Garuda. Asumsi terkuat adalah kru Garuda. Menurut pendapat Intan, saat lokasi iPhone terlacak di hotel, itu mestinya bisa ketemu loh itu iPhone. Gini ya, Intan mau sharing sebentar. Intan waktu kuliah itu ngekos. Di kos-kosannya Intan itu ada fasilitas cuci baju. Nah, pembantunya kos itu habis nyuci baju, nyetrika ditaruhkan di salah satu rak, yang mana rak itu nanti kita pilih sendiri. Oh, bajunya kita ya kita masukkan ke kamarnya kita sendiri. Kayak gitu. Nah, pada saat Intan baru masuk di kos ini, nggak ada barang yang hilang. Setelah seminggu 2 minggu kemudian, mulai ada barang yang hilang. Di kosnya Intan itu ada whiteboard besar, yang mana kalau misalkan ada kehilangan, ditulis di whiteboard itu. Lah terus, kok tambah suwe kok dia tambah banyak gitu loh. Intan pun pernah kehilangan baju. Intan tulis. Bajunya Intan kehilangan, ciri-cirinya kayak gini. Tapi nggak lama kemudian bajunya Intan sudah ketemu di rak. Karena memang sudah ketemu, Intan hapus bajunya Intan. Orang-orang itu langsung berasumsi, karena Intan paling baru ya yang ngekos di sana, berasumsi bahwa yang ngambil, yang nyolong itu Intan. Tahu nggak apa yang dilakukan sama ibu kos? Dia langsung sidak pada saat itu juga, membawa beberapa orang, anak-anak kos disuruh turun, disuruh ngumpul di ruang tamu, terus digiring digiring di kamarnya dan melakukan penggeledahan di kamar itu. Dan ketemu loh malingnya itu siapa? Sekarang gini, masa
Garuda Indonesia kalah loh sama ibu kosnya Intan. Coba kalau itu ibu kosnya Intan yang diajak Pak Michael untuk sidak, ketemu itu iPhone-nya. Itu tadi pemaparannya Intan berdasarkan Ko Michael ya, dari IG-nya Ko Michael. Nah, sekarang kita balik ke Garuda Indonesia. Gimana Garuda Indonesia menanggapi hal ini? Menurut Detik, pihak Garuda melalui IG resmi Garuda Indonesia menyatakan penyesalan terjadinya peristiwa ini. Tapi pada saat Intan buka IG-nya Garuda Indonesia, Intan nggak melihat post itu. Mungkin Garuda Indonesia itu ngomongnya via story ya, mungkin. Menurut Detik, Garuda Indonesia selain minta maaf atas ketidaknyamanan penumpang, Garuda pada saat ini lagi melakukan proses investigasi. Seluruh awak kabin yang bertugas pada saat itu dibebas tugaskan untuk sementara waktu. Nah loh, gara-gara satu orang yang lain kena getahnya, semoga ya Garuda Indonesia benar-benar berbuat yang terbaik menangani kasus ini. Ini bukan salahnya Garuda Indonesia. Ini salahnya oknum, satu orang. Kayak pas bajunya teman-teman kosnya Intan. Apa salah ibu kosnya? Bukan. Justru karena ibu kos itu sudah berjuang dan menemukan pelakunya, kita sebagai anak kos malah merasa aman loh di kos itu. Ini yang salah bukan Garuda, salah satu orang doang. Kita nggak bisa memprediksikan maling itu ada di mana-mana. Nama Garuda Indonesia itu bakal bagus kalau si maling ini ketemu. Kita sebagai penumpang bakal merasa aman. Oh, Garuda ini sangat melindungi customer loh. Dia tegas, sigap, cepat. Jangan gegara melindungi satu orang, nama maskapai ikut tercemar. Karena sampai sekarang ini kasus masih teka-teki. Jujur loh, ini kasus ngebikin kita itu mikir 2 kali untuk naik Garuda Indonesia. Soalnya Intan sebagai warga negara Indonesia, kalau ada pesawat Indonesia dan pesawat luar negeri, kalau harganya sama, pasti milih yang Indonesia dong. Kita mau mensukseskan perekonomian Indonesia. Andai kata beda sedikit pun, Intan tetap milih pesawat Indonesia. Kalau bedanya sedikit ya. Tapi kalau sudah ndak aman kayak gini, ya mikir 2 kali loh. Dan Intan yakin yang sepemikiran sama Intan, warga Indonesia yang sepemikiran sama Intan, bukan Intan doang. Daripada kita mensukseskan negara lain, kan lebih baik mensukseskan negara kita sendiri, iya kan? Namanya maling, kita bisa ketemu dengan siapa saja, di mana saja. Nggak peduli itu di bawah jembatan atau di hotel bintang 5. Jadi, case ini yang salah bukan Garuda Indonesia. Jika Garuda Indonesia beneran niat untuk nemuin maling itu. Sekali lagi, yang salah bukan Garuda Indonesia. Maling ada di mana-mana, bisa berbentuk siapa saja. Bahkan cabin crew Qatar Airways bulan April kemarin itu juga kepergok nyuri. Yang salah bukan Qatar Airways-nya ya. Tambahan info, pas Intan ngepoin IG-nya Ko Michael nih, ada yang sharing. Dia pernah sampai kehilangan 5 kali pas naik pesawat Garuda Indonesia. Ada orang lain lagi ketinggalan seating pillow merek Tempur dan hasilnya ya wassalam. Plot twistnya, di maskapai lain ada yang sharing juga barangnya ketinggalan di Ana Air. Ana Air itu stafnya itu sampai ngejar-ngejar penumpangnya untuk ngebalikin barang dari penumpangnya yang ngebikin si penumpang terharu. Ada juga yang sharing naik China Air, dia taruh HP di saku kantong. Loh, wajar loh naruh HP di saku kantong itu, banyak ternyata, ya kan? HP-nya itu dari saku kantong jatuh guys. Yang ngasih tahu siapa? Kru dari China Air. Jadi apakah kasus ini bakal tuntas? Kita tunggu bareng-bareng ya geng ya. Intinya iPhone itu bisa dibeli lagi walaupun ngebikin dompet nangis. Tapi yang susah dibeli itu nama baik dan kepercayaan. Sayang banget ini gara-gara satu orang yang tangannya gatel, satu maskapai yang sudah capek-capek ngebangun citra dari nol sampai jadi maskapai yang sangat dipercayai di seluruh dunia, malah rusak image-nya, malah yang diinget di benaknya orang-orang bukannya maskapai yang berprestasi, tapi maskapai yang gak aman. Good luck Garuda Indonesia. Semoga pencarian ini terus dilakukan sampai orangnya ketangkep. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Saya Nikwan Kan, Cecian.
Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.